apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar PKN untuk kelas 8 bersama Ibu Yustin dari SMP YPPK Bonang Tentura. Adapun materi kita pada hari ini adalah semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Selamat mengikuti. Baik anak-anak, kita akan membahas materi kita hari ini. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat ditumbuhkan dengan memupuk nasionalisme dan patriotisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Adapun patriotisme berarti sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, serta semangat cinta tanah air. Sejatinya, sikap patriotisme bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban demi bangsa dan negaranya. Selain itu, sikap semangat dan patriotisme dapat melahirkan seorang pejuang sejati. Komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan sikap antara lain sebagai berikut. A. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan. B. Memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. C. Mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa, yaitu adil dan makmur. D. Memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bersatu artinya macam-macam corak beraneka ragam jadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan persatuan artinya tidak terpecah-pecah atau gabungan keterpaduan. Sedangkan kesatuan artinya keadaan utuh, tidak terpecah-pecah gabungan dari keanekaragaman dan kemakmuran. Memiliki semangat berjuang atau mempertahankan kemerdekaan berarti 1. Memelihara keamanan ketertiban masyarakat, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menghargai sesama warga negara Indonesia yang berbeda pandangan, menggunakan produk buatan dalam negeri. Sikap yang baik akan melahirkan karakter yang baik.
Maka dari itu, kita harus selalu bersikap baik kepada siapapun untuk mempertahankan NKRI dengan semangat yang tinggi. Tidak mungkin bangsa ini goyah dan direbut kembali oleh bangsa lain. Yang ada adalah malah Indonesia semakin kuat dan bersatu dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa, yaitu adil dan makmur. Dengan bekerja sungguh-sungguh mengembangkan budaya Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan. Jika kita melakukan sikap persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mencapai cita-cita dengan mudah, karena dengan bersatu kita dapat melakukan bersama-sama. Memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara berarti semangat patriotisme sebagai semangat jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kepentingan dan kejayaan dan kemakmuran bangsa. 2. Perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. A. Periode sebelum pergerakan nasional. Pada masa kerajaan Indonesia, telah muncul semangat dan komitmen kebangsaan dalam melawan bangsa asing yang menjajah. Beberapa pahlawan yang berjuang dengan gigih melawan penjajah adalah Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa di Banten 1650 dan Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1660. Mereka berjuang di daerahnya masing-masing. Setelah mereka wafat pun, banyak orang yang melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Hal tersebut membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah tidak pernah padam. Perjuangan bangsa Indonesia waktu itu masih bersifat lokal dan tidak membawa hasil yang besar. B. Periode pergerakan nasional. Pada periode ini, hal yang ingin dicapai adalah membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia atas pentingnya kesadaran untuk bersatu. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa periode ini memang belum membawa kemerdekaan Indonesia. Namun ada hal penting yang patut diperhatikan. Pada masa pergerakan nasional yang bermula sekitar awal abad ke-20, muncul kesadaran atas pentingnya persatuan rakyat dan pergerakan yang terorganisir. Berbagai organisasi telah terbentuk seperti Serikat Dagang Islam 1911. Namun awal kebangkitan pergerakan nasional secara nyata terjadi ketika Budi Utomo terbentuk pada tahun 1908. Organisasi ini adalah organisasi modern pertama yang terbentuk di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1928 terselenggara Kongres Pemuda II. Pada saat itu, para pemuda mengucapkan tekad bersama mengenai hasil keputusan Kongres, yaitu Sumpah Pemuda dengan pernyataan satu nusa, satu bangsa,
dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda ini, rakyat Indonesia bersatu untuk berupaya mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. C. Periode masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah korban Romusa, yaitu kurang lebih dari 400.000 jiwa. Namun, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah memperkuat keinginan bersama untuk mencapai kemerdekaan. Rasa kesatuan sebagai bangsa yang tinggal dalam wilayah Nusantara dan keinginan untuk menikmati kemakmuran dan keadilan sebagai sebuah negara, berkobarnya semangat dan komitmen kebangsaan begitu tampak dalam diri golongan muda seperti Wikana,
dan Yusuf Kunto. Golongan muda berperan sangat besar dalam peristiwa Rengas Dengklok yang mendorong Soekarno dan Muhammad Hatta mempersiapkan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. D. Periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Puncak perjuangan rakyat Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah ratusan tahun berjuang, akhirnya rakyat Indonesia memiliki sebuah negara yang merdeka. Kemerdekaan Indonesia ini tidak diterima begitu saja oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Terjadilah perang kemerdekaan yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Belanda mengakui semangat dan komitmen kebangsaan rakyat Indonesia pada tahun 1949. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang duduk sederajat dengan negara-negara lain di dunia. E. Periode mengisi kemerdekaan. Memasuki masa kemerdekaan tanpa adanya serangan dari penjajah, semangat dan komitmen kebangsaan rakyat Indonesia justru semakin diuji. Bangsa Indonesia wajib menjaga kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah dan penuh perjuangan. Rakyat Indonesia secara bersama-sama dengan semangat dan komitmen kebangsaan bertekad menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maju, negara yang besar dan juga mempunyai peran penting bagi dunia internasional. Dalam mewujudkan sebuah negara yang maju, bangsa Indonesia memiliki sejumlah nilai penting yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan, antara lain sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa semangat kemerdekaan. 3. Jiwa nasionalisme. 4. Jiwa patriotisme. 5. Memiliki harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Tidak kenal menyerah. 7. Jiwa persatuan dan kesatuan. 8. Sikap anti penjajah. 9. Sikap percaya kepada diri sendiri, serta percaya pada kekuatan dan kemampuan diri. 10. Sikap percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsa Indonesia. 11. Memiliki idealisme kejuangan yang tinggi. 12. Sikap berani, rela dan ikhlas untuk berkorban bagi bangsa tanah air, bangsa dan negara. 13. Sikap kepahlawanan. 14. Sikap setia kawan. 15. Mendukung kebersamaan. 16. Memiliki disiplin yang tinggi. 17. Sikap ulet,
tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Baik, setelah Ibu Guru menjelaskan materi tadi, Ibu Guru akan memberikan latihan-latihan soal yang bisa anak-anak kerjakan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Sebutkan sikap dan komitmen kebangsaan yang harus kita miliki. Kedua, apa arti nasionalisme? Yang ketiga, apa arti patriotisme? Yang keempat, sebutkan 4 nilai-nilai penting yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi.